Sumpah ya, Din. Selama ini gue udah salah nilai Tristan loh. Gue baru sadar kalau misalnya dia tuh emang playboy. Coba, Din. Nih ya. Dia tuh ya baik sama semua cewek. Ya bukan karena emang dia baik. Tapi karena dia emang mau tebar pesona. Pantesan aja Maura ngebet banget sama dia. Siapa coba cewek yang dibaik-baikin sama Tristan nggak kelepek-kelepek? Ya nggak, pasti kelepek-kelepek dong. Gue salah satu korbannya. Aduh, Mel jadi baper beneran deh sama foto itu sampai dia ngiranya kalau Tristan itu playboy. Padahal gue yakin banget kalau itu pasti kerjaan orang yang sengaja pengen fitnah Tristan biar Mel jauh dari Tristan. Dan gue yakin banget kalau itu kerjaan Boski. Sekarang, saya minta kamu mihak ke saya. Maksudnya? Kamu ikutin rencana saya untuk Mel sama Tristan. Kalau kamu nggak mau, saya bakal bilang ke Mel kalau kamu udah ceritain semuanya ke saya. Loh, kok gitu sih, Ki? Itu pilihan lagi. Ini kan pilihan, ada banyak paksaan. Udah saya keluar ya, kan udah cerita. Jalankan tugas yang saya bilang. Atau saya bilang ke Mel, itu pilihannya. Gue kasih Mel clue aja kali ya, biar dia mencari sendiri gitu. Mel, kalau menurut gue nih ya, lu jangan suzon dulu. Siapa tahu ini rekayasa doang dari orang yang nggak suka ngelihat lo sama Tristan, ya kan? Jadi maksud lo ini Rizky yang ngelakuin ini semua? Ini semua rekayasanya Rizky? Iya, kalau Rizky atau bukan itu gue nggak tahu. Lo harus cari tahu sendiri sih siapa yang ngerekayasa ini. Tapi gini Dani, orang yang gak suka ngeliat gue sama Tristan cuma antara Maura sama Rizky. Tapi gue gak yakin banget kalau misalnya ini kelakuannya Maura. Karena kan Maura posesif banget sama Tristan. Gak mungkin dong dia ngelibatin cewek lain untuk misahin gue sama Tristan. Fix banget ini Rizky. Iya gak? Gak mungkin Maura. Ya udah kalau gitu gue langsung aja sekarang mau tanya Rizky. Kalau misalnya beneran dia yang ngelakuin, sumpah ini parah banget. Tapi Mel, lu jangan gegabah dong, lu pikirin lagi nih Maura atau Rizky atau orang lain, kan kita nggak tahu. Gak, udah. Loh, Mel. Mel, kenapa sih gegabah banget jadi orang? Ki! Rizky! Rizky mana lagi? Wait. Tadi kamu lihat Rizky nggak ya? Tadi saya cuma lihat Pak Rizky keluar dari ruangannya dan menuju ke lift, Bu. Tapi saya nggak tahu, Bu, Pak Rizky pergi kemana. Iya udah, makasih ya. Saya permisi dulu, Bu. Oh, Rizky mana lagi? Ini nggak biasanya loh Rizky nggak ngangkat kalau misalnya ditelepon. Gue yakin banget pasti ada something. Oh, Mel ya. Tenang dulu, lu jangan main nabrak Rizky gitu aja, kan lu belum punya bukti-bukti. Lo harus cari buktinya dulu, kalau emang Rizky pelakunya baru main nabrak gitu ya. Gue yakin banget, Din. Ini 100% kelakuannya Rizky. Jadi lo gak usah banyak ngomong deh ya. Mel, gue bukan mau banyak ngomong ya, tapi kalau misalkan lo main nabrak kayak gini aja kan jadinya fitnah. Dan yang bahaya kan gue. Nanti disangkanya gue ngehasut lo terus tahu. Udahlah, masih ada kemungkinan kan kalau ini Maura. Siapa tahu aja kan Maura udah mentok, nggak tahu caranya gimana buat dapetin Tristan. Jadinya dia ngelakuin cara yang out of the box kayak gini biar lo aja gitu yang ngejauh dari Tristan. Iya kan? Lo bener juga sih. Mungkin aja ini kelakuannya Maura ya. Kalau misalnya Rizky pasti bakal lebih smooth. Bener gak? Bener banget tuh. Tapi jangan main langsung kita conclusion kayak gini ya kan. Mendingan lo cari tahu dulu siapa orangnya, baru deh kita beraksi. Gimana?
Untung aja Mel mau dengerin omongan gue. Kalau enggak, bisa-bisa gue udah dipecat nih sama bosnya. Please, aku buatin teh. Masih hangat, diminum, Gi. Makasih. Tadinya aku mau beli ayam goreng mentega buat dibawa ke sini. Taunya menu itu lagi kosong. Aku kan sedih banget gara-gara Putri nggak jadi ke apartemenku. Jadinya ayam goreng menteganya aku buang deh. Sampai-sampai makanan yang udah dimasakin buat aku malah dibuang. Tadi mama udah nyiapin ayam goreng mentega buat kamu di apartemen. Tapi karena kamu nggak jadi pulang, jadi mama kasih ke security apartemen. Semoga kamu suka ya. Aku suka kok, Ma. Makasih ya. Aku juga minta maaf karena aku nggak datang ke apartemen, jadinya makanannya dikasih ke security. Gak apa-apa. Mama ngerti kok. Kamu sebenarnya pengen pulang ke apartemen kan malam ini. Tapi karena ada sesuatu yang menghambat, kamu jadi gak pulang. Kamu makan ya? Mama suapin. Sebenarnya aku udah kenyang, karena tadi ibu udah nyuapin aku. Tapi nggak enak kalau aku nolak disuapin sama mama. Aku nggak mau bikin mama kecewa. Minum dulu, Put. Ya. Aku boleh ngomong berdua nggak di kamar? Oke, boleh. Just the two of us, kan? Iya, kita berdua. Oke. Ayo. Harusnya Mama nggak perlu bersikap kayak gitu sama Ibu. Memangnya tadi Mama bersikap seperti apa ya, Put? Kayaknya Mama biasa aja sama ibu kamu. Aku tahu kok, Mama pasti berpikir kalau Ibu kan yang ngelarang aku buat ikut Mama ke apartemen. Ibu nggak pernah ngelarang aku, Ma. Aku sendiri yang minta Pangeran buat anterin aku ke sini. Ya karena aku mau pamit dulu sama Ibu. Jadi kamu itu emang mau pulang ke apartemen sebenarnya malam ini. Hanya kamu mampir ke rumah ibu kamu untuk pamit. Mama nggak tahu, Put. Mama pikir kamu nggak jadi pulang ke apartemen, makanya Mama sedih banget. Pokoknya Mama tenang aja. Aku akan berusaha sebisa mungkin buat adil sama Mama dan Ibu. Aku akan bagi kasih sayang aku ke Mama juga. Bukan hanya ke Ibu. Karena aku gak mau Mama berpikir kalau aku lebih milih Ibu juga daripada Mama. Oh iya, Ma. Aku juga mau kasih tahu kalau omanya Pangeran udah datang ke Jakarta dari Perth. Jadi nanti kita atur waktu ya buat ketemu. Mungkin bisa makan malam bareng.
Ya udah kalau gitu nanti Mama aturin tempat sama waktunya ya. Kita bisa dinner berempat. Kamu, Mama, omanya Pangeran sama Pangeran. Aku juga mau ajak ibu sama bapak. Mel juga kalau dia nggak sibuk. Oh, jadi bertujuh. Oke. Nggak mungkin aku bohong sama kamu, Mel. Bener. Iya sorry ya aku main nuduh kamu gitu aja. Soalnya ya tiba-tiba aku kaget gitu, ada yang kirimin aku foto kayak gitu. Ya it's okay sih. Justru sebenarnya aku lega ya pas lihat kamu tadi semarah itu. Why? Itu artinya kamu masih sayang dan peduli sama aku. Kamu takut kan aku digondol sama cewek lain? Kamu nih. Hah? Ya, tapi aku nggak habis pikir sih. Masa ada ya orang sejahat itu yang tega ngelakuin itu ke kamu? Well, I don't know. Tapi satu hal yang pasti sih, Atta bilang siapapun yang ngelakuin ini, dia itu orang yang nggak suka lihat kamu deket sama aku. Dinda juga bilang sih ke aku. Tapi siapa lagi coba yang nggak suka ngeliat kita berdua? Kalau misalnya bukan Rizky atau nggak Maura, iya kan? Awalnya aku pikir Maura. Dan tadi aku ketemu sama dia, dan dia ngotot mati-matian bilang kalau bukan dia pelakunya. Apa mungkin Rizky ya? Iya aku nggak tahu sih, yang pasti Rizky atau Maura. Tapi bener deh, aku hampir sempat percaya kalau misalnya kamu itu playboy. Serius? Tapi untung Dinda ingetin sih untuk hadapin ini dengan tenang dan coba obrolin sama kamu. Siapapun yang ngelakuin ini, better kita jangan terpancing ya. Ya karena kalau kita terpancing, kita jadi berantem, yang ada mereka yang senang. Rencana mereka berhasil, ya kan? Yes, kamu bener. Pokoknya aku harus terus sabar, nggak boleh kepancing, sama harus calm down. Kenapa sih? Apa-apa tuh harus bawa Nawang. Masa mau pergi makan sama omanya Pangeran aja harus bawa Nawang? Saya tuh paling nggak bisa diduain kayak gini, Lim. Saya tuh maunya perhatian Putri tuh full buat saya. Ibu Lisa ini ya, emang nggak ada bersyukurnya Bu Lisa. Bu Lisanya itu harus bersyukur, ya kan? Udah bisa diterima sama Non Putri, sama Ibu Nawang. Padahal, coba Bu Lisa pikir-pikir, kesalahan Ibu Lisa itu sama mereka itu udah banyak banget, Bu. Berani ya kamu ngomong kayak gitu sama saya? Sekali lagi nih, kamu sok-sok nasehatin saya kayak gini, saya turunin tuh kamu di lampu merah. Saya ini serba salah loh, Bu. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Saya bingung ini, maunya Bu Lisa itu apa? Udah diem aja deh. Mendingan sekarang kamu antar saya ke Grande Restoran. Saya mau take away makanan, sekalian ketemu staff saya di sana. Salim. Botak. Jawab dong, kamu denger gak sih saya bilang ke Grande Resto? Kan tadi Ibu suruh saya diem. Ya saya diem dong, Bu. Ya apa ngangguk kek? Biar saya tuh tahu kamu gak bolot-bolot banget. Perempuan ini lagi. Ini kan ibu-ibu yang kemarin di rumah sakit ya. Kok bisa sih ketemu lagi di sini? Selamat malam, apa Ibu sudah reservasi? Belum, tetapi saya janjian sama teman saya. Atas nama siapa ya Bu temannya, biar saya cek. Atas nama Emma. Bentar ya Bu, saya cek. Belum ada reservasi atas nama Emma, Bu. Ibu bisa reservasi terlebih dahulu, dan kebetulan meja yang kosong tinggal 1.
Kasih ke saya aja Mbak mejanya. Saya kan udah member di restoran ini. Jadi harusnya ada prioritas buat saya. Perempuan ini benar-benar gak punya manner. Sudah jelas saya yang masuk duluan. Dia seenaknya mau menyelak antrian. Saya akan pikir 1000 kali buat kenal dengan orang seperti dia.